Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan dengan judul Budidaya Tanaman Sawi FTM Farm di Dusun Benteng, Desa Padanluang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Latar belakang, sayuran memiliki peran dalam meningkatkan gizi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di dalam sayuran terdapat zat-zat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia, seperti sayuran daun hijau kaya akan vitamin A dan vitamin C. Selain itu, untuk sayuran sendiri selalu dibutuhkan masyarakat di setiap harinya, sehingga peluang untuk melakukan budidaya sayuran selalu ada. Tanah di Desa Padanluang cocok untuk budidaya. Pemasaran untuk tanaman sawi cukup mudah karena tanaman sawi banyak digemari oleh masyarakat karena mempunyai manfaat untuk kesehatan, seperti menstabilkan tekanan darah, menyehatkan jantung, menguatkan tulang dan mencegah peradangan, mencegah kanker dan menyehatkan kulit serta menstabilkan kolesterol. Berikut dokumentasi budidaya tanaman sawi. Deskripsi perusahaan. Bentuk usaha. FTM Farm merupakan bentuk usaha perseorangan yang bergerak di bidang budidaya tanaman hortikultura dengan jenis tanaman berupa sawi. Adapun letak usaha ini terletak di Dusun Benteng, Desa Padanluang, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Visi: menghasilkan produk sayuran yang sehat dan berkualitas melalui pertumbuhan usaha yang sehat. Misi: 1. Menjadi perusahaan pemasok sayuran sehat terbaik di Indonesia. 2. Mampu memenuhi permintaan pasar retail, industri, dan global. 3. Menjalin kemitraan dengan pengusaha lain untuk memperkuat perusahaan. 4. Menerapkan standar mutu produk sesuai SNI, GPA, GPH, dan GMP. Aspek pasar. Terdapat pengembangan pasar. Pada sektor pertanian di daerah Kota Bone didominasi oleh tanaman padi, sehingga untuk tanaman sayuran di setiap kecamatan masih rendah. Melihat keadaan saat ini permintaan sayuran tinggi seiring bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, pangsa pasar. Sasaran pangsa pasar pada produksi dan pemasaran sayuran ini adalah seluruh kalangan masyarakat yang ada di Desa Padanluang dan bahkan di daerah sekitarnya. Yang ketiga, strategi pemasaran produk. Kegiatan pemasaran mengkombinasikan 4 variabel. Yang pertama yaitu segmentasi pasar, di mana terdapat segmentasi geografi. Akses jalan raya atau infrastruktur di Kabupaten Bone sudah cukup baik sehingga dapat menjadi prospek yang cerah untuk usaha produksi dan pemasaran sayuran. Yang kedua, segmentasi demografi. Sayuran menjadi kebutuhan bagi sebagian besar masyarakat. Kebutuhan konsumen tergantung pada perilaku konsumen yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, dan penggunaan evaluasi produk. Yang ketiga, segmentasi psikografi. Kabupaten Bone berada di sekitar pegunungan, oleh karena itu masyarakat Kabupaten Bone tidak asing lagi dan saling berkaitan dengan tanaman. Tidak sedikit masyarakat Kabupaten Bone yang sudah mengubah gaya hidupnya menjadi gaya hidup sehat, oleh karena itu usaha produksi sayuran akan menjadi sasaran utama konsumen dalam memenuhi kebutuhannya akan konsumsi sayuran sehat. Kemudian yang kedua, untuk target pasar. Berjalannya kegiatan produksi sesuai kaidah GAP, GHP, dan GMP, maka akan menarik minat konsumen untuk semakin meningkatkan kepercayaannya terhadap produk sayuran sehat FTM Farm. Yang ketiga, posisi produk. Beberapa faktor yang mempengaruhi posisi produk diantaranya ukuran, varietas, dan genetik atau kualitas tanaman. Produk FTM Farm sendiri memiliki kualitas yang sudah tidak perlu diragukan lagi seiring dengan berjalannya kegiatan usaha sesuai dengan standar mutu produk pertanian. Yang keempat, taktik pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang akan dijual berupa sayuran sehat dengan kualitas dan kuantitas yang terjamin sehingga mampu memenuhi permintaan konsumen yang semakin meningkat. Produk yang akan dijual merupakan sayuran berkualitas yang diproduksi sesuai dengan standar mutu produk pertanian. Yang kedua, price atau harga. Harga produk yang ditawarkan adalah Rp25.000 dengan rasio tanaman sebanyak 15 tanaman. Yang ketiga, place atau tempat. Lokasi usaha terletak di Kabupaten Bone. Lokasi usaha strategis dan terletak di pinggir jalan. Keberadaan lokasi usaha tersebut menjadi nilai tambah dalam pemasaran produk karena mudah diakses oleh konsumen dan daya beli konsumen cukup potensial. Yang keempat,
Promotion. Promosi dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung atau offline dan metode tidak langsung atau online. Metode tidak langsung atau offline dengan cara promosi yang dilakukan yaitu promosi dari mulut ke mulut, melakukan kunjungan langsung ke konsumen, pengumuman mengenai keunggulan produk. Sedangkan promosi online memanfaatkan revolusi Industri 4.0 di mana semua sistem digitalisme promosi berupa membuat aplikasi khusus untuk memasarkan bibit, memasang iklan di sosial media seperti akun Facebook, Instagram, dan sebagainya. Yang terakhir ada analisis SWOT. Di dalam analisis SWOT ini kita memilih strategi SO, di mana yang pertama meningkatkan kualitas produk, meningkatkan promosi, meningkatkan kuantitas, menambah jenis sayuran, dan pengembangan dan perluasan pasar. Selanjutnya aspek finansial. Di dalamnya terdapat modal investasi yaitu sebesar 157.126 juta. Kemudian modal kerja total 71.305.000 sehingga kebutuhan modal awal sebesar 228.433.000. Input variabel, terdapat biaya kos. Satu input variabel di dalamnya terdapat sarana produksi dan tenaga kerja, di mana sarana produksi sebesar 44.575.000 ditambah tenaga kerja sebesar 5.180.000 sehingga input variabel sebesar 49.755.000. Kemudian yang kedua, input tetap, di mana terdapat biaya sewa lahan, sehingga input total, input variabel ditambah input tetap 49.755.000 ditambah 18 juta didapat 67.755.000. Sumber pendanaan. Untuk modal investasi terdapat modal sendiri Rp47.138.400 dan modal pinjaman Rp109.989.600. Kemudian modal kerja terdapat modal sendiri Rp21.391.500, pinjaman Rp49.913.500 sehingga sumber modal dari sendiri Rp68.529.900 dan sumber modal pinjaman sebesar Rp159.903.100 sehingga totalnya Rp228.433.000. Selanjutnya penerimaan, terdapat hasil panen sebesar 29.998 kilo dikali harga jual sebesar 20.000 sehingga total penerimaan 599.960.000. Kemudian keuntungan, pemasukan 599.960.000 dikurang pengeluaran sebesar 71.305.000 sehingga totalnya 528.655.000. Arus kas dapat diperhatikan tabelnya. Kemudian NPV, BC, dan IRR bisa diperhatikan tabelnya. Selanjutnya cross BC sebesar 5,22 sehingga usaha FTM Farm layak dijalankan. Kemudian net BC sebesar 12,13, usaha FTM Farm layak juga dijalankan. Kemudian untuk IRR 12%. Kesimpulan, 1. FTM Farm usaha yang bergerak di agroproduksi dan agromarketing dengan produk tanaman sawi. 2. Setiap musim tanaman sawi memiliki keuntungan bersih sebesar Rp528.655. 3. Satu musim sawi mendapatkan penerimaan sebesar Rp599.960.000. Yang keempat, usaha FTM Farm layak dijalankan karena nilai cross BC sebesar 5,22. 5. Usaha FTM Farm layak dijalankan karena nilai BC 12,13. 6. Usaha FTM Farm layak dijalankan karena nilai IRR sebesar 12%. Itulah tadi